Pertama, Anda tertindas. Yang kedua, Anda merasa dizalimi. Yang ketiga, Anda merasa dimiskinkan. Yang keempat, Anda tidak merasa, tapi sedang diperlakukan, dihina. Yang terakhir, sesungguhnya bangsa ini harkat martabatnya sedang melemah. Maka kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Maka semua kita dikecoh habis-habisan. Sama seperti dikecoh tentang Trisakti, sama seperti dikecoh tentang Nawacita, sama dikecoh tentang pembangunan ekonomi, sama dikecoh tentang pembangunan infrastruktur. Berhentilah menjadi pecundang. Berhentilah menjadi beo. Berhentilah pesta pora pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini. Berhentilah pada mulut manis. Berhentilah pada penceritaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya percaya bahwa Anda terpanggil di sini karena 5 hal. Pertama, Anda tertindas. Yang kedua, Anda merasa dizalimi. Yang ketiga, Anda merasa dimiskinkan. Yang keempat, Anda tidak merasa, tapi sedang diperlakukan, dihina. Yang terakhir, sesungguhnya bangsa ini harkat martabatnya sedang melemah. Pada saat yang sama, Amerika menghadapi serangan-serangan drone di Ukraina. Saat yang sama terjadi pembicaraan di Singapura, Indo-Pacific Treaty Organization, dan bangsa ini tidak jelas mau kemana. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Biar Anda bilang tidak. Lagi-lagi kita bertanya, apa sebenarnya maksud pembelian Mirage 2000-5 yang pada Juni 2009 sudah dinyatakan ditolak walaupun statusnya hibah. Dengan dasar pembelian sebesar 792,7 juta US dollar yang basis dananya adalah pinjaman. Juwono Sudarsono almarhum menyatakan itu tidak gratis. Itu ada biaya perantara. Bapak Ibu sekalian, dalam logika ekonomi internasional, saya ulang, dalam logika ekonomi internasional, ketika terjadi yang namanya pembelian, ada biaya transaksi. Ada biaya transaksi yang namanya transaction cost. Satu. Yang kedua, kemarin disetujui juga pembelian Maung. Bapak Ibu tahu Pak Maung? Tahu Maung? Mobil tempur. Mobil tempur yang untuk sipil harganya sekitar 700 juta, yang untuk versi militer harganya sekitar 800 sampai dengan 850 juta. Asal muasalnya hanya dipesan 7.000. Joko Widodo sebagai presiden mengizinkan pembelian menjadi 10.000. Pertanyaan, apakah ini dalam rangka memang mengatasi krisis di kawasan Asia Pasifik atau Indo-Pasifik, atau dalam rangka menyahuti pemilu 2024? Halo.
Tidakkah Anda sesungguhnya sedang dibuka ada sesuatu di balik transaksi-transaksi ini? Halo, apakah Anda sesungguhnya sedang diajak untuk melihat setiap yang namanya menjelang pemilu pasti terjadi transaksi-transaksi besar? Walaupun kelihatannya legal, tapi pasti ada biaya transaksinya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kalau kita merasa kita tertindas, kalau kita merasa bahwa posisinya kita dimiskinkan, bahwa kita merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, terhina, dan harkat martabat kita menurun, dan sementara elitnya seperti itu, kesalahannya ada di mana? Tidak. Kesalahan pada dua tempat. Kesalahan sistem dan kesalahan pemimpin. Kesalahan sistem dan kesalahan pemimpin. Kalau kita mau menyebut bahwa kita bisa mengubah situasi dengan mengubah pemimpin, selama 15 tahun ini terbukti kita tidak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada Anda, di dunia sana sedang terjadi kemelut amat sangat luar biasa, sama seperti di Indonesia. Sayangnya kemelut di sana disahuti oleh para pemimpinnya dengan luar biasa. Lihat bagaimana Putin, lihat bagaimana Xi Jinping, lihat bagaimana negara-negara tetangga seperti Anwar Ibrahim, Lee Hsien Loong, atau bahkan katakan tegas-tegas bagaimana Marcos Junior punya sikap mengubah Rodrigo Guterres berpihak kembali ke Amerika. Indonesia mau mengatakan bebas aktif, tapi perilakunya banci. Anda mau menyatakan Anda punya keberanian, tapi sesungguhnya Anda pengecut. Kalimat saya terakhir ini sesungguhnya terjadi sejak awal ketika Anda tampil dengan bahasa yang saya pakai sepatu, pakai baju, pakai celana yang tidak lebih dari 100.000. Maka semua kita dikecoh habis-habisan. Sama seperti dikecoh tentang Trisakti, sama seperti dikecoh tentang Nawacita, sama dikecoh tentang pembangunan ekonomi, sama dikecoh tentang pembangunan infrastruktur. Maka 2024 kita tidak perlu mengulangi false flag ini. Bahasa kerennya false flag, bahasa konkretnya Anda dikecoh. Sama seperti dikecoh tentang Kepres 17 2022 yang menjadi Inpres 2 2023. Bapak Ibu sekalian dikecoh bahwa seolah-olah seakan-akan sedang menegakkan hak asasi manusia, tetapi sesungguhnya sedang terjadi penjungkir balikan pemikiran. Pada konstruksi false flag seperti ini, yang bisa ngejawab cuma satu. Ketika politik tanpa moral, ketika politik tanpa etik, dan ketika hukum tunduk pada kemauan politik, maka cuma Islam yang menjadi jawaban. Itu berarti kita bukan sekedar butuh pemimpin yang punya integritas dan kredibilitas. Kita butuh pemimpin yang bukan cuma sekedar moralitas. Kita butuh pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Pemimpin yang bisa menjawab bagaimana kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilainya. Disitulah kata kunci koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Memegang teguh kata pembukaan sebagai upaya mengangkat harkat martabat bangsa. Tanpa itu, kita adalah bangsa pecundang. Kita adalah bangsa beo yang para intelektualnya tidak lebih tidak kurang sebagai tukang. Akhirul kalam, saya ingin mengatakan pada Anda, berhentilah menjadi pecundang, berhentilah menjadi beo, berhentilah pesta pora pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini. Berhentilah pada mulut manis, berhentilah pada penceritaan, karena yang dibutuhkan adalah kesejatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.